Jika ada di antara kamu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, kemudian mengikatnya dan memanggulnya di atas pundak dan dibawanya ke pasar untuk dijual, hal itu lebih baik untuk menutupi kehormatan kamu daripada kamu menjadi seorang peminta-minta. Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Kita mulai dengan mengutip sebuah sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jika ada di antara kamu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, kemudian mengikatnya dan memanggulnya di atas pundak dan dibawanya ke pasar untuk dijual, hal itu lebih baik untuk menutupi kehormatan kamu daripada kamu menjadi seorang peminta-minta. Artinya, semua hal yang memposisikan dirinya atau seseorang, khususnya dalam level meminta-minta, dalam hal semua saja, baik finansial, baik jabatan, baik pekerjaan, semua adalah lebih baik mencari kayu bakar untuk menutupi kehormatan itu daripada menjadi seorang peminta-minta. Artinya kawan-kawan semua, lebih baik menjadi orang yang mandiri, membuat usaha sendiri, dan alhamdulillah kalau bisa menggaji orang lain dan menggaji Indonesia. Malam hari ini kita akan bahas modal gratis menjadi seorang pengusaha. Ada dua pilihan teorinya untuk memastikan jawabannya menjadi benar. Modal gratis menjadi seorang pengusaha. Apa jawabannya? Jawaban teori yang pertama dengan cara menggunakan teori aset. Saya ulang, teori aset. Teori aset adalah teori gratis yang sudah diberikan oleh Yang Maha Hak, yang maha menjamin setiap hidup semua makhluk di bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Setiap individu, setiap manusia yang hidup, maka Tuhan kasih 3 kepastian yang dia miliki dengan gratis. Apa itu? Yang pertama adalah isi otak. Setiap orang pasti punya isi otak. Isi otak yang saya maksud dipecah menjadi 3 bagian. Pertama, isi otak yang berbentuk spirit, keimanan, keyakinan, nilai moralitas yang terpendam dan diyakini oleh masing-masing orang, yaitu spirit jadi orang besar, spirit jadi pengusaha kaya, keyakinan untuk bisa mandiri, keyakinan untuk bisa memulai usaha sehingga sukses, keyakinan bahwa mencari hidup dengan mendirikan usaha sendiri adalah lebih baik daripada meminta-minta pekerjaan sama orang lain, adalah keyakinan, adalah spirit, adalah semangat. Atau bisa jadi optimisme, harapan, atau bisa jadi adalah sesuatu impian yang meledak-ledak, yang tumbuh pada diri seseorang untuk dikerjakan, diikhtiarkan, diupayakan. Bagaimana dia betul-betul bisa menjawab
untuk menjadi pengusaha sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, isi otak isinya adalah sebuah skill pengetahuan, wacana, gagasan. Kita menguasai satu hal dan hal yang lain yang skill itu bisa kita upayakan sebagai modal untuk memulai sebuah usaha. Bisa jadi pengetahuan itu tentang ilmu perbengkelan, ilmu perkomputeran, ilmu per jasa transportasi serta yang lain. Intinya adalah berkaitan sama pengetahuan. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hati yang reflektif. Hati yang mencerminkan kejernihan seseorang untuk menentukan pilihannya dengan akal sehat yang cerdas, dipandu dengan nurani yang lurus, sehingga dia berani memutuskan secara batiniah, kekuatan hatinya yang luar biasa, bahwa jalan menjadi pengusaha itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Ini yang pertama, isi otak. Yang kedua, secara aset, seseorang pasti punya aset fisik. Tangan, kaki, kepala, badan, dan semua anatomi fisikly tubuh yang kita miliki. Ini adalah aset gratis dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memulai bahwa kita bisa start menumbuhkan, membesarkan, dan membuat usaha kita menjadi besar, menguasai kabupaten, menguasai provinsi, dan menguasai Indonesia. Itu yang kedua, adalah aspek fisik. Dan yang ketiga, setiap individu selalu dikasih sama Tuhan namanya kekayaan sosial, namanya aset sosial. Aset sosial itu bisa berbentuk pertemanan, bisa berbentuk jaringan sebuah komunitas, atau hal-hal yang berkaitan dengan hasil positif yang didapatkan dari tiap makhluk, setiap orang, setiap seseorang yang berinteraksi dengan orang lain itu mendapatkan nilai positif dari interaksinya itu, baik bentuknya adalah kerjasama, kepercayaan, kemitraan, dan lain sebagainya. Menurut saya, modal gratis yang dimiliki oleh calon pengusaha-pengusaha pemula tatkala tidak mengomongkan modal material, maka jawabannya yang paling tepat adalah menjadi pengusaha dengan modal aset berdasarkan 3 aset yang kita miliki: isi otak, isi hati, isi pengetahuan, dan yang kedua adalah fisik. Yang ketiga adalah aset sosial. Maka kawan-kawan semuanya, di pertemuan video ini saya bahas yang teori yang pertama. Modal menjadi seorang pengusaha sukses dengan memakai modal gratisan. Terima kasih, ketemu di video yang lain untuk membahas teori yang kedua. Salam ramalan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia.